Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini, sebagai acuan teman-teman. Oke? Di dalam kehidupan kamu jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya nggak baca deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Queen of Swords. Ada Ratu Pedang. Ratu Pedang muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Aquarius. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Oke. Nah, sebagai energi pembuka, tentu ini adalah sebuah kartu yang cukup istimewa. Kenapa aku katakan demikian? Karena kartu pertama ini menggambarkan tentang sebuah perubahan. Ya, perubahan-perubahan yang positif tentunya. Secara keadaan mungkin perubahannya adalah kamu akan hidupnya lebih mapan. Berpotensi seperti itu ya. Kehidupan kamu berpotensi akan lebih makmur. Ya mungkin di sini bakal lebih sukses, teman-teman. Ada kesuksesan yang mungkin saja akan kamu peroleh. Ya kan? Jadi ketika kehidupan kamu akan sukses, ada pencapaian dan penaklukan, otomatis teman-teman, ya akan berubah lah. Gitu ya. Ada kelimpahan materi rezeki yang mungkin juga akan kamu dapatkan di sini, karena pencapaian dan penaklukan di sini sesuatu hal yang cukup besar loh, teman-teman. Oke, kemudian pada kartu yang kedua aku punya 8 koin. Nah, 8 koin ini muncul hadir teman-teman untuk energi kartu kedua. Dapat aku akui, kesabaranmu lah yang teman-teman mungkin akan mendatangkan begitu banyak kebaikan-kebaikan. Kamu orang yang memang cukup sabar, ya, dan bahkan sangat sabar. Ketika punya tujuan, ya benar-benar kamu lakukan dengan baik, ya kan? Kamu orang yang tipikal pekerja keras, juga tidak suka mengganggu kehidupan orang lain gitu, tidak sibuk gitu teman-teman. Ya kan, dengan kehidupan orang lain kamu hanya terfokus dengan tujuan kehidupan kamu sendiri gitu. Oke. Nah, tetapi memang dapat aku akui teman-teman. Secara energi, ini seakan-akan menggambarkan bahwasanya kamu bukan orang sembarangan sih. Ya kan? Ada kekuatan besar yang selalu mendorong kamu. Ada kekuatan besar yang selalu saja memotivasi kamu ya. Yang membuat kamu tuh seakan-akan selalu bersemangat untuk mencapai sebuah tujuan. Oke. Kenapa? Di Carrier ini katanya menggambarkan tentang bagaimana sebuah energi-energi tersebut selalu menuntun kamu ke dalam kebaikan-kebaikan. Mungkin secara spiritualitas, ya kan? Ada kekuatan yang tidak terlihat secara kasat mata, tetapi bisa dirasakan dengan cara secara batinia, teman-teman. Ya, mungkin itu adalah sebuah energi yang selama ini menjaga dan melindungi kamu, bisa saja leluhur kamu ataupun yang lain. Oke, tetapi memang dari energi ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sih kehidupan kamu selalu saja dituntun ke arah yang lebih baik. Ya, dan hati kamu, jiwa kamu, pikiran kamu juga selaras dengan mereka, teman-teman. Maka sebenarnya dari sinilah yang akan menimbulkan, menciptakan adanya apa ya? Ini tadi perubahan.
Nah, kemudian pada kartu yang keempat aku punya 4 pedang. Oke. Jadi 4 pedang ini muncul hadir teman-teman sebagai energi penutup. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan menjelaskan tentang bagaimana ya kan. Memang tidak dapat aku akui ini. Dapat aku akui sebenarnya, mohon maaf. Seperti yang aku katakan pada kartu yang kedua, bahwasanya kamu tidak pernah sibuk dengan kehidupan orang lain, tetapi kebanyakan tuh kamu sering sering banget disibukin gitu ya kan. Ya banyak banget orang yang seakan-akan mengusik kehidupan kamu, teman-teman. Ya mungkin mereka terlihat iri dengki lah, ya kan, dengan pencapaian kamu, ataupun mungkin mereka memang tidak bisa menunjukkan apa ya kualitas yang terbaik gitu, nggak bisa bersaing dengan baik pula dengan diri kamu, teman-teman. Sehingga terkadang mereka sering melakukan hal-hal yang mungkin sifatnya apa ya kecurangan, ya kan, entah fitnah, dodoma, dan bahkan mungkin magic. Tapi kalau magic kamu nggak usah khawatir sih ya. Seperti yang aku katakan pada kartu ketiga ini, ya bahwasanya ada energi yang sangat besar yang selama ini menjaga dan melindungi kamu. Ya mungkin itu adalah sebuah bentuk manifestasi atas doa-doa kamu ya, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki dari teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan dan rezeki teman-teman Aquarius? Wow, aku punya The Emperor, teman-teman. Oke, The Emperor muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Aquarius. Jadi ini energinya sangat positif banget ya. Energi ini menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya ya sebuah kehidupan yang terlihat cukup mapan ya, sangat mapan bahkan teman-teman. Ya kalau dikatakan kehidupan kamu cukup stabil, makmur ya seperti itu deh, ya kan? Dan bahkan ini juga ada peluang untuk teman-teman Aquarius yang kehidupan kamu dalam fase yang terpuruk sekalipun, teman-teman. Kenapa? Kalau aku rasa sih dalam pekan ini banyak banget manifestasi-manifestasi dari hasil kerja keras kamu, perjuangan, dan kemudian pengorbanan serta doa kamu, teman-teman. Nah, kemudian aku punya The Hierophant, ada pencerahan baru. Secara spiritualitas memang ini energi kekuatan yang menggabungkan ya kan antara kerja keras dan doa, teman-teman. Jadi hubungan kedekatan diri kamu dengan Tuhan masing-masing juga ini akan semakin membuat ya kan sebuah keberkahan gitu ya. Ini juga yang akan semakin membuat kelancaran-kelancaran secara finansial gitu. Jadi finansial ini seakan-akan kamu sudah menemukan sebuah jalan gitu teman-teman ya. Jadi jalan keresikan kamu tuh sudah terbuka lebar, pintu keresikan kamu sudah terbuka lebar. Maka dari sinilah sebenarnya yang akan membuat kondisi keuangan kamu, ekonomi kamu di pekan ini dan bahkan mungkin menjelang akhir bulan Juli tahun 2025 ini teman-teman akan semakin bagus. Dan mungkin puncak-puncaknya ya di bulan Agustus nanti deh teman-teman rezeki kamu bakal lebih berlimpah. Kenapa? Karena aku punya Destara gitu. Jadi ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana ya kan rezeki yang bakal insya Allah mengalir deras tanpa batas teman-teman seperti air yang mengalir. Dan kemudian ini energi positif yang aku maksud ya inilah sebuah manifestasi atas atas doa-doa kamu teman-teman. Jadi seakan-akan energi positif itu menjadi sebuah magnet ya. Nah magnet itulah tadi yang semacam bisa menarik rezeki dari segala penjuru arah ya. Jadi untuk masalah keuangan di sini cukup istimewa, sangat istimewa teman-teman. Ya kan ada kelimpahan-kelimpahan yang sepertinya bakal kamu peroleh di situ ya. Oke, semangat untuk teman-teman Aquarius juga yang mungkin masih mengalami keterpurukan ya. Semoga keuangan kamu benar-benar bisa lebih stabil dan lancar, teman-teman. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu. Nah, aku punya King of Swords. Aku punya Raja Pedang. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Lovers. Wow. Kemudian aku punya The Hermit. Oke. Nggak usah khawatir terhadap sebuah hubungan yang mungkin terlihat ada perubahan ya teman-teman. Mungkin dari sikapnya gitu ya. Jadi saat ini aku lihat dia sedang terfokus terhadap pekerjaannya gitu ya. Kalau memang ada perubahan sih, ya kan. Nah, jadi jangan terlalu apa ya berpikiran negatif dulu deh, buruk-buruk banget ya, mohon maaf. Karena memang dia lagi terfokus ingin bagaimana caranya bisa membahagiakan kamu keluarga. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Dan kemudian kartu ini juga menggambarkan menunjukkan tentang bagaimana sih sebenarnya memang
dari sebuah sikap dia mungkin cukup condong ego banget, tinggi banget egonya teman-teman. Tapi yakinlah bahwasanya dia memang selama ini berusaha untuk mendapatkan hal yang lebih baik ya, demi bisa membahagiakan kamu dengan pasangan juga mungkin seperti itu, dengan mungkin anak-anak ya, ketika sudah berumah tangga kan. Nah, kemudian dalam pekan ini bakal ada keberkahan teman-teman, ada sebuah bentuk manifestasi atas doa nih. Oke, ada sebuah bentuk manifestasi atas doa. Ada ikut campur tangan Tuhan di sini, bakal hubungannya akan lebih harmonis. Ya, sepertinya akan ada pencapaian-pencapaian mungkin di dalam kehidupan finansial kali ya, teman-teman. Karena ketika finansial kamu lebih baik, ya hubungan rumah tangga kamu akan semakin baik. Ya, amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Knight of Wands, The Devil, dan aku punya Knight of Pentacles. Oke, aku akui di sini teman-teman ya, hubungan asmara kamu lagi ada masalah. Kamu sedang berusaha sabar menghadapi masalah yang sedang terjadi ya. Ketika kamu berusaha untuk mempertahankan, memang ini sesuatu hal yang cukup berat teman-teman. Ketika dia itu sudah berubah, ya kan? Dapat aku akui loh teman-teman. Ternyata perubahan yang dia alami ini, aku merasakan seperti ada energi yang lain gitu. Ya, saat ini dia lagi terfokus terhadap energi yang lain. Sepertinya sedang bahagia dengan energi yang lain gitu loh, teman-teman. Jadi kan memang ada indikasi tentang hadirnya pihak ketiga. Dan entah mengapa si pihak ketiga ini aku melihat ada the devil ini katanya menggambarkan tentang adanya magic dan guna-guna teman-teman. Mungkin ya saja ada indikasi bahwasanya pasangan kamu berpaling terhadap sebuah energi yang memiliki ya sebuah energi yang cukup besar ya, yang apa ya itu tadi, ada daya ketertarikannya karena sebuah energi yang mungkin dia miliki, mungkin seperti itu deh teman-teman ya. Next, poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Nine of Pentacles, 9 koin, kemudian aku punya 9 tongkat, dan aku punya judgment. Nah, berbicara masalah kehidupan asmara ya kan, siapa sih mungkin orang yang nggak ingin lah segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupnya kan gitu teman-teman. Apakah masih ada jodohnya? Masih ya teman-teman, insya Allah masih ada jodohnya, kamu akan dipertemukan kembali. Namun memang berbicara masalah track record sih selalu saja dikecewakan ya, selalu saja gagal di situ. Jadi kudu selektif kali ini gitu teman-teman ya, bukan berarti ketika ada jodohnya nanti eh, bukan berarti jodohnya juga nanti bakal baik, belum tentu teman-teman ya. Jadi memang kudu selektif itu yang pertama, dan kemudian jangan terburu-buru ketika kamu dekat juga dengan seseorang gitu teman-teman. Karena aku melihat lebih cenderung banyak energi-energi yang berusaha untuk manfaatin kamu, ya kan? Manfaatin dari mana? Materi keuangan kamu, teman-teman. Dan kemudian mungkin secara menyeluruh, mohon maaf, ini ada kaitannya dengan hal-hal yang mungkin sifatnya tentang nafsu ya, teman-teman. Nah, ini biasanya sih energi-energi yang selalu saja ingin enaknya doang, teman-teman, selalu mendapatkan apa yang mungkin dia inginkan, ya maaf, mungkin dia bakal pergi gitu. Maka itu tadi penting untuk lebih selektif, ya. Next, poin terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya, wow, ada Ten of Cups, Sulut Cangkir, The High Priestess, dan aku punya Six of Wands. Nah, mulai tentang bagaimana hubungan kedekatan diri kamu dengan seseorang, teman-teman. Ya, endingnya sih bakal bagus banget, ya kan. Ada indikasi bahwasannya kamu tuh seperti berjodoh loh, teman-teman. Ya, indikasinya seperti itu. Aku melihat di sinilah sebuah penantian dan kesabaran yang mungkin selama ini kamu tunggu gitu. Kamu berharap ingin dipertemukan dengan sosok orang yang mungkin tepat, baik, bijaksana, dewasa, ya, kehidupannya mapan, tampan ataupun menawan, cantik, ya kan seperti itu. Jadi secara energi, ini energinya cukup bagus banget, tetapi harus kamu waspadai juga, teman-teman. Di balik kebahagiaan kamu nanti seakan-akan ada energi yang sepertinya nggak suka gitu. Dan ini datangnya dari kehidupan masa lalu, mungkin dari masa lalu kamu ataupun mungkin masa lalu seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu. Nah, seperti itu ya. Next, kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Aquarius.
Nah, ada tanggal 25, 11, 21, 19, 8, tanggal 1, 24, 17, 27, 13, tanggal 6, dan 2. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.